I got enough on my mind that when she pulls me by the hair, she hasn't much to hold on to. She keeping count on her hand, 1, 2, 3 days that I've been sleeping on my side. I finished kissing my death, so now I head back up the steps, thinking about where I've been. I mean, the sun was never like this. I wanna feel with the seasons. I guess it makes sense, cause my life's become... Setiap bangsa memiliki warisan, bukan hanya berupa kisah, tetapi jejak fisik yang menjadi bukti perjalanan peradaban. Di Indonesia, jejak-jejak itu dinamai barang milik negara, aset yang dimiliki negara dan menjadi amanah bagi seluruh rakyat. Salah satu di antaranya adalah Keraton Surosowan, pusat pemerintahan Kesultanan Banten pada abad ke-16 hingga 19. Dulunya megah, dijuluki Istana Putih dengan parit air dan tata ruang yang maju pada zamannya. Kini, yang tersisa hanyalah dinding-dinding tua dan puing yang sunyi. Warisan ini bukan hanya sekedar reruntuhan, ia adalah identitas kita. Ini dia, Keraton Surosowan. Salah satu pusat kekuasaan terbesar di Banten yang udah jadi barang milik negara. Dan seharusnya kita sebagai masyarakat Banten bisa bangga. Tapi kok akan kayak sepi Keraton banget ya, Surosowan ini. kayak ditinggalkan. Tapi Padahal kalian ini bisa kan lihat sendiri. warisan budaya kerajaan ratusan tahun. Aku kira BMN tuh kayak gedung pemerintahan, kendaraan dinas, sama barang-barang kantor ya. Ternyata bangunan sejarah seperti ini juga termasuk ke dalam BMN. Iya Den, barang milik negara itu nggak cuma tentang peralatan yang dipakai sama pegawai negara aja. Tempat bersejarah seperti ini juga masuk ke dalam barang milik negara, yang artinya itu milik kita semua. Oh. Kalau ini barang milik negara, kenapa dibiarin begini? Terlantar, nggak ada edukasi, papan informasi pun dikit. Gimana ya? Kadang yang namanya barang milik umum malah ngerasa nggak ada yang bertanggung jawab. Padahal tempat ini dulu menjadi pusat pemerintahan, di mana strategi diputuskan, hukum ditetapkan, dan masa depan negeri dibentuk. Tempat ini menyimpan banyak doa dan perjuangan banyak generasi. Yoga, kalau ini BMN, siapa yang seharusnya bertanggung jawab menjaga? Pemerintah, warga sekitar, atau kita? Kalau ditanya siapa yang harus bertanggung jawab menjaga, itu udah jadi kewajiban kita semua Den. Karena barang milik negara itu nggak hanya sekedar milik negara di atas kertas aja. Dia milik kita, dia milik rakyat, dia milik generasi mendatang. Jadi ketika warisan milik negara ini hilang, maka kita juga ikut hilang. Yuk teman-teman, kita lanjut jalan lagi kali ya? Ayo, boleh. Yuk. Di jalan, ntar habis itu kita mau kemana? Mau ke Pantai Bogor nggak? Kok kalian di sini? Ini nih, ngajakin si Danis. Orang Serang nggak pernah kesini. Ya ampun, Danis. Gimana sih? Tahu Ini kan salah satu wisata di Banten. Menurut regulasi negara, barang milik negara mencakup seluruh aset yang dibeli, diperoleh, atau dikelola oleh negara. Tidak hanya satu gedung kementerian, kendaraan dinas, atau peralatan kantor.
BMN juga mencakup tanah Aset cagar budaya budaya, seperti Keraton bangunan Surosowan bersejarah, memiliki nilai kawasan strategis situs seperti purbakala, nilai termasuk ilmiah, Keraton nilai Surosowan, sejarah, nilai bekas pendidikan, istana megah dan nilai Kesultanan Banten. identitas. Dan nilai-nilai ini tidak bisa diganti dengan uang. Menjaga BMN artinya menjaga keberlanjutan peradaban. Iya juga ya. Kenapa BMN yang bentuknya sejarah kayak gini nggak diberlakukan secara adil? Apa karena mereka nggak menghasilkan uang, jadi dibiarin gitu aja? Tapi bukannya nilai sejarah itu jauh lebih berharga dari ini semua. Keraton Surosowan ini kan saksi dari lahirnya peradaban di Banten. Guys, kadang kita dipertemukan di sini bukan hanya sekedar kebetulan. Mungkin Tuhan kasih kita pemandangan seperti ini supaya hati kita tergerak, supaya BMN bukan cuma kita tahu artinya, tapi kita rasain juga tanggung jawabnya. Ya, seperti itulah teman-teman. Memang di beberapa tempat warga sendirilah yang kemudian harus mengurusi situs bersejarah yang cukup tertinggal seperti Keraton Surosowan ini. Karena memang dinilai pemerintah selalu tidak bisa hadir untuk mengelola situs-situs bersejarah yang cukup tertinggal. Dan mungkin dari sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa ya kita bisa mulai mengambil peran gitu, dari apa yang udah kita lihat, apa yang udah kita pahami. Kalau semua barang milik negara adalah milik kita semua, kita juga harus mulai dari yang paling kecil. Aku nggak mau jadi generasi yang cuman ngeluh tanpa nyentuh apa-apa. Yuk kita mulai jaga walaupun kita hanya punya tangan dan niat yang sederhana. Yuk kita dokumentasikan tempat ini, kita kampanyekan, kita suarakan bahwa BMN tidak hanya tempat mati, tetapi bukti dari jati diri. Dan kita doakan supaya banyak orang sadar karena warisan seperti ini tidak